Bayangkan uang yang tidak bisa sobek, tidak bisa basah, dan bahkan tidak terbakar. Kedengarannya seperti sesuatu dari masa depan, bukan? Tapi, ini adalah kenyataan di Kanada. Negara ini menggunakan uang berbahan dasar polimer, bukan kertas seperti kebanyakan negara lainnya. Dan yang lebih mengejutkan, uang-uang ini hadir dalam berbagai warna mencolok seperti merah, biru, ungu, hingga kuning. Ini bukan hanya estetika semata, tapi juga strategi agar mudah dikenali, termasuk oleh penyandang tunanetra. Kanada bukan satu-satunya negara yang memperhatikan aksesibilitas dalam desain uangnya. Di Israel, terdapat tulisan Braille pada setiap lembar mata uang mereka, memudahkan orang dengan keterbatasan penglihatan untuk mengenali nilai uang. Menurut Bank of Israel, ini adalah bagian dari komitmen untuk inklusivitas nasional. Menariknya, Israel juga memiliki jumlah museum tertinggi di dunia jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk. Artinya, budaya dan sejarah menjadi hal yang sangat dihargai di sana. Sekarang kita beralih ke Tiongkok. Negara ini memiliki jaringan rel kereta api yang luar biasa panjang. Jika semua jalur rel di Tiongkok disatukan, panjang totalnya dapat mengelilingi bumi 2 kali. Namun yang lebih unik, meskipun Tiongkok sangat luas, negara ini hanya memiliki satu zona waktu resmi. Akibatnya, di beberapa wilayah, matahari bisa terbit hingga pukul 10 pagi. Menurut laporan dari National Geographic, kebijakan ini diambil demi efisiensi pemerintahan pusat. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Kuak Fakta, dan bagikan kepada teman-teman kamu yang suka belajar hal-hal baru dari seluruh dunia. Dukungan kalian membantu kami untuk terus menghadirkan konten mendalam seperti ini. Kita lanjut ke Argentina, negara di Amerika Selatan, namanya berasal dari kata dalam bahasa Latin, argentum, yang berarti perak. Ini karena para penjelajah Eropa dahulu percaya bahwa tanah ini kaya akan logam mulia. Di Argentina, ada sebuah tradisi unik yang dilakukan setiap akhir bulan, yaitu makan pasta dengan saus kentang yang disebut gnocchi. Tradisi ini disebut Ñoquis del 29 dan dipercaya membawa keberuntungan. Ethiopia memiliki sistem penanggalan yang berbeda dari kebanyakan dunia. Kalender mereka terdiri dari 13 bulan, bukan 12. Akibatnya, kalender Ethiopia tertinggal 8 tahun dari kalender Gregorian yang digunakan secara global. Jadi, jika kamu merasa ingin menjadi lebih muda, tinggal saja di Ethiopia. Jika kamu merasa ingin menjadi lebih muda, tinggal saja di Ethiopia. Bahkan, menurut Ethiopian Ministry of Culture and Tourism, banyak penduduk setempat yang menggunakan dua sistem kalender dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di sisi lain, di Korea Selatan, usia seseorang dihitung dengan cara yang berbeda. Saat bayi lahir, mereka langsung dianggap berusia 1 tahun. Jadi seorang anak yang baru lahir di tanggal 31 Desember akan berusia 2 tahun keesokan harinya. Sistem ini telah menjadi bagian dari budaya. Sebaliknya di Kamboja, banyak penduduk tidak merayakan ulang tahun, terutama generasi yang lebih tua, mereka bahkan tidak tahu tanggal lahir mereka sendiri. Terutama generasi yang lebih tua, mereka bahkan tidak tahu tanggal lahir mereka sendiri. Hal ini disebabkan oleh sejarah. Finlandia memiliki keunikan geografis yang luar biasa. Sekitar seperempat wilayahnya berada di dalam lingkaran Arktik. Artinya ada masa di mana matahari tidak terbit sama sekali selama 51 hari dan tidak tenggelam selama 73 hari. Fenomena ini dikenal sebagai malam kutub dan siang kutub. Namun, malam-malam panjang itu juga memberikan kesempatan untuk menyaksikan aurora borealis yang menakjubkan. Denmark dikenal sebagai negara yang sangat memperhatikan kenyamanan warganya. Mereka bahkan memiliki sebuah konsep budaya yang disebut hygge, yang menggambarkan perasaan nyaman, puas, dan hangat, terutama saat musim dingin. Konsep ini begitu mendalam sehingga menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Denmark. Di Indonesia, terdapat bunga terbesar dan juga salah satu yang paling bau di dunia, yaitu Rafflesia arnoldii. Beratnya bisa mencapai 7 kg dan diameternya lebih dari 1 meter. Bau busuknya menyerupai daging yang membusuk, yang sebenarnya berguna untuk menarik serangga penyerbuk seperti lalat bangkai. Di Bulgaria, terdapat tradisi menyiram air di depan pintu rumah seseorang yang akan memulai hal penting, seperti ujian atau wawancara kerja. Ini dipercaya membawa keberuntungan. Tradisi ini disebut Polifane Navoda. Yerevan, ibu kota Armenia, dijuluki sebagai kota merah muda karena banyak bangunannya dibangun menggunakan batu vulkanik berwarna merah muda. Batu ini disebut tuf dan memberi warna khas pada seluruh kota. Penampakan ini menjadikan Yerevan sangat berbeda dari kota-kota lain di kawasan Kaukasus. Jika kamu pernah ke Albania, jangan kaget jika orang menggelengkan kepala saat mengatakan iya dan mengangguk saat mengatakan tidak.
Gerakan ini benar-benar terbalik dari kebiasaan di sebagian besar dunia, dan bisa menyebabkan kesalahpahaman jika kamu tidak mengetahuinya sebelumnya. Di Yunani, melambaikan tangan ke seseorang dengan telapak tangan terbuka dan jari-jari terentang dianggap kasar, mirip dengan memaki. Sebagai gantinya, orang Yunani lebih memilih melambai dengan telapak tangan mengepal atau menyapa secara verbal. Di Azerbaijan, terdapat museum karpet terbesar di dunia yang berbentuk seperti gulungan karpet raksasa. Selain itu, ada fenomena alam menakjubkan di Yanardag, yaitu gunung api yang menyala terus-menerus karena adanya gas alam yang keluar dari dalam tanah. Api ini telah menyala selama ribuan tahun tanpa padam. Belgia memiliki kota bernama Spa yang menjadi asal-usul dari istilah spa, yang sekarang kita kenal sebagai tempat relaksasi dan perawatan tubuh. Sejak zaman Romawi, orang-orang sudah datang ke kota ini untuk mandi di sumber air panas yang kaya mineral. Andorra adalah negara kecil di antara Prancis dan Spanyol yang tidak memiliki bandara sama sekali. Wilayahnya yang berada di pegunungan Pyrenees membuat pembangunan bandara menjadi tidak memungkinkan. Sebagai gantinya, negara ini memiliki helipad untuk mengakses transportasi udara. Hungaria memiliki hubungan khusus dengan angka 96. Raja pertama Hungaria naik tahta pada tahun 896. Lagu kebangsaannya dinyanyikan dalam waktu 96 detik, dan gedung-gedung di ibu kota Budapest tidak boleh lebih tinggi dari 96 meter. Di Italia, angka 17 dianggap sebagai angka sial. Dalam angka Romawi, angka 17 adalah 17, yang merupakan anagram dari kata Latin vixi, yang berarti aku telah hidup, sebuah frasa yang identik dengan kematian. Karena itulah banyak bangunan di Italia tidak memiliki lantai 17. San Marino, negara kecil yang terletak di tengah Italia, memiliki jumlah mobil lebih banyak dari jumlah penduduknya. Berdasarkan data dari World Bank, terdapat lebih dari 1.100 mobil untuk setiap 1.000 penduduk di negara ini. Selandia Baru memiliki populasi domba yang jauh lebih banyak daripada manusia. Rasio antara domba dan manusia bisa mencapai 6:1. Bahkan pada tahun 2012, mereka sempat menyiarkan ramalan cuaca dalam bahasa Elf dari film Lord of the Rings sebagai bentuk penghormatan terhadap film yang banyak mengambil lokasi di sana. Islandia memiliki sekolah untuk mempelajari peri. Ya, makhluk mitologis ini dianggap sebagai bagian dari budaya lokal. Beberapa orang Islandia percaya pada keberadaan Huldufolk atau orang tersembunyi dan menghormati mereka dengan tidak mengganggu alam liar sembarangan. 90% penduduk Australia tinggal di daerah pesisir. Ini karena sebagian besar wilayah di tengah benua adalah gurun yang kering dan tidak ramah untuk dihuni. Australia juga memiliki lebih dari 10.000 pantai. Jika kamu mengunjungi satu pantai setiap hari, kamu akan membutuhkan waktu 27 tahun untuk mengunjungi semuanya. Di Filipina, alat transportasi umum yang sangat khas adalah jeepney, kendaraan kecil yang dimodifikasi dan dihias dengan warna-warna cerah. Ini adalah warisan dari kendaraan militer Amerika yang ditinggalkan setelah Perang Dunia Kedua dan menjadi simbol budaya lokal. India dikenal dengan festival-festivalnya yang penuh warna seperti Holi dan Diwali. Selain itu, India juga merupakan tempat asal dari permainan ular tangga yang kini dimainkan di seluruh dunia. Bollywood, industri film India, memproduksi film 3 kali lebih banyak dibandingkan Hollywood pada tahun 2012. Inggris punya tradisi aneh namun populer, kompetisi menggulingkan keju. Sebuah keju bundar digelindingkan dari atas bukit, dan peserta harus mengejarnya menuruni lereng curam. Orang pertama yang berhasil menangkap atau mencapai keju itulah pemenangnya. Belarusia adalah negara yang memproduksi truk jungkit terbesar di dunia, yaitu Bell AZ75710. Ban truk ini bahkan lebih tinggi dari truk biasa yang biasa kamu lihat di jalan. Truk ini digunakan untuk tambang terbuka, dan dapat membawa ratusan ton material dalam satu perjalanan. Malta dikenal sebagai penghasil kerajinan tangan kaca dan perhiasan. Negara ini juga merupakan pulau kecil yang sangat indah di Laut Tengah. Namun 17.000 tahun lalu, Malta sebenarnya masih menjadi bagian dari daratan utama Eropa sebelum terpisah akibat naiknya permukaan laut. Afrika Selatan memiliki kawah meteor terbesar di dunia yang disebut Kawah Vredefort. Kawah ini diperkirakan terbentuk 2 miliar tahun yang lalu akibat tumbukan meteorit raksasa. Sebagai perbandingan, usia bumi sekarang sekitar 4,5 miliar tahun. Di Jepang dan Korea Selatan, golongan darah dianggap berkaitan erat dengan kepribadian. Karena itu, saat kencan pertama, menanyakan golongan darah adalah hal yang lumrah. Bahkan, ada produk kecantikan dan makanan yang disesuaikan dengan golongan darah.
Papua Nugini memiliki lebih dari 820 bahasa yang digunakan oleh penduduknya, menjadikannya negara dengan keragaman bahasa terbanyak di dunia. Meskipun hanya memiliki 3 bahasa nasional, kekayaan linguistiknya adalah cerminan dari banyaknya suku dan budaya di negara ini. Niue adalah negara kecil di Samudra Pasifik yang memiliki populasi kurang dari 2.000 jiwa. Meskipun begitu, negara ini adalah negara pertama yang menyediakan akses Wi-Fi gratis untuk semua warganya. Di Kolombia, seni grafiti sangat dihargai, terutama di kota Bogota. Setiap tahun diadakan kompetisi seni jalanan, dan pemenangnya diberi ruang publik khusus untuk menampilkan karya mereka. Kota ini menjadi galeri terbuka bagi para seniman muda berbakat. Jika kamu menikmati semua fakta unik dari berbagai negara ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Kuak Fakta, dan bagikan kepada teman-temanmu. Tulis di kolom komentar fakta mana yang paling mengejutkan menurut kamu, atau kalau kamu punya cerita unik dari negara lain yang belum disebutkan. Terus dukung kami agar bisa terus menghadirkan konten mendalam dan penuh pengetahuan. Sampai jumpa di fakta-fakta berikutnya.